pertengahan jalan hanya ada pohon-pohon tinggi dan besar. Sampai saat melewati sebuah pohon beringin besar, ia melihat sosok hantu dengan kepala tertutup karung goni dan ada bekas luka tembak di kepala dan dadanya. Harun yang ketakutan langsung memacu kencang motornya. Sialnya, ban motornya malah bocor. Sial, pakai bocor segala. Padahal di sini tidak ada bengkel atau tempat tambal ban, kata Harun dengan marah sambil menuntun motornya. Sampai beberapa meter kemudian, ia melihat sebuah tempat tambal ban. Tetapi tempat tambal ban itu sudah tutup. Harun pun mengetuk pintu tempat tambal ban tersebut. "Permisi Pak, saya mau tambal ban," kata Harun. Setelah itu pintu tambal ban pun terbuka. Tampak seorang lelaki keluar. Sebentar Mas, duduk dulu," kata lelaki itu. "Kenapa Mas? Kok sampai ngos-ngosan kayak habis lihat hantu?" lanjut lelaki itu. "Memang habis lihat hantu Bang," jawab Harun. "Jangan-jangan kamu ketemu sama hantu Petrus ya?" tanya lelaki itu. "Petrus? Kok seperti nama orang?" Harun balik bertanya. "Dasar anak zaman sekarang, Petrus itu bukan nama orang. Ini cerita kelam dari sejarah masa lalu. Duduk dan dengarkan baik-baik, akan kuceritakan mengenai Petrus," kata lelaki itu. Begini ceritanya. Lelaki itu mulai bercerita. Cerita ini dimulai sekitar tahun 1980-an. Petrus adalah singkatan dari penembak misterius. Pada saat itu, masyarakat yang dibuat resah dengan adanya kejahatan yang merajalela. Akhirnya, sebuah pasukan khusus dan rahasia dibentuk untuk mengatasinya. Sasaran mereka adalah preman dan penjahat yang mengganggu keamanan. Siapa saja yang dianggap preman pasti diculik dan mati ditembak secara misterius. Tak ada yang tahu siapa yang melakukannya, semua masih misteri. Dan orang-orang mulai menyebut mereka dengan nama Petrus, penembak misterius. Petrus menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para preman. Kabar burung mengatakan jika ada gerombolan orang naik jeep dan menjemput paksa preman, dapat dipastikan preman tersebut mati. Mayat mereka tidak disembunyikan, tapi dibiarkan dan bahkan dibuang di tengah keramaian. Mungkin hal itu digunakan sebagai shock terapi untuk para preman lainnya. Hantu yang kamu temui dulunya seorang yang disegani. Dia biasa dipanggil Mang Kohar. Suatu hari dia diculik Petrus. Walaupun dia membela diri, mereka tidak peduli. Dia ditembak tepat kepala dan dadanya. Mayatnya pun ditinggal di bawah pohon beringin. Keesokan harinya, mayatnya menjadi tontonan para warga. Tua, muda, bahkan anak-anak disuguhi tontonan mayat Kang Kohar. Arwah Kang Kohar pun akhirnya menjadi gentayangan. Hantunya lebih dikenal warga sebagai hantu Petrus. Zaman dulu, orang saja takut pakai tato. Beda dengan zaman sekarang Mas. Mau pakai tato, bahkan mau kritik pemerintah, sekarang bebas melakukannya, lanjut lelaki itu. "Tapi Bang, bukannya itu bagus, kejahatan jadi berkurang," jawab Harun. "Ya, semua ada sisi positif dan negatifnya Mas. Tapi apa bisa disebut keadilan jika tanpa proses pengadilan? Dan setiap manusia juga bisa berubah kan? Ketika tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa menuntut masa depan lebih baik. Mumpung Masnya masih muda," kata lelaki itu. "Iya Bang," jawab Harun. "Sudah Mas, semua 15.000, kata lelaki itu. "Oh iya Bang," jawab Harun. "Wah, belum ada kembaliannya Mas," kata lelaki itu. Ya sudah, saya nyari rokok dulu," kata lelaki itu. Karena terlalu lama menunggu lelaki tukang tambal ban, Harun yang sudah bosan akhirnya bermain game di ponselnya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak menghampiri Harun. "Permisi, nunggu siapa Mas?" kata bapak itu. "Nunggu tukang tambal ban Pak," jawab Harun. "Tukang tambal ban ini sudah tutup dari 30 tahun yang lalu. Lihat tuh, nggak ada alat-alat yang berfungsi. Jangan-jangan Masnya baru ketemu dia," kata bapak itu. "Dia maksudnya siapa Pak?" tanya Harun. "Dia, si pemilik bengkel ini. Namanya Mang Kohar. Yah, kadang ia sering menampakkan diri, sekedar iseng atau membantu orang. Mungkin untuk mengingatkan kita bahwa dia pernah hidup, atau dia ingin orang tahu kisahnya. Sekarang saya sarankan Masnya untuk pulang saja ke rumah," kata bapak itu. Harun pun menuruti kata bapak itu dan segera pulang ke rumah.